Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kembali pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmah, mencurahkan hidayah, mencurahkan taufik kepada kita semua, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan air hujan, dan pagi hari ini mungkin kita rasakan rintik-rintiknya gitu ya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah membasahi bumi ini dengan air rintik-rintik dan hujan, Allah Subhanahu wa taala juga membasahi hati-hati kita dengan ilmu, dengan hidayah, dengan taufik, sehingga hati kita menjadi subur dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita masuk ke dalam bab Ishratin Nisa. Bab Ishrah An-Nisa. Al-Ishrah itu sama dengan Al-Mu'asyarah, artinya adalah Al-Musahabah wal Murafaqah, yaitu menemani atau bergaul. Ya, bergaul dengan an-nisa. An-nisa yang maksud ini adalah az-zawjat, istri-istri. Ya, bergaul dengan istri-istri. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kita bergaul dengan istri-istri kita. Kita ketahui bahwa al-Islam ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan syariat yang sempurna, menjelaskan dan menerangkan berbagai macam sisi dari kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sama dengan manusia itu meninggal. Sejak bangun tidur sama dengan manusia tidur kembali. Baik dia sebagai pribadi ataupun sebagai masyarakat. Maka Islam telah mengatur sehingga kita semua tinggal menjalankan sesuai dengan ajaran dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan rumah tangga dan berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan dan bergaul dengan istri kita, dan mungkin nanti insyaallah juga sampai kepada bagaimana mendidik anak-anak kita semuanya insyaallah taala. Bab Ishratin Nisa, bab tentang pergaulan dengan para wanita, yakni suami-suami, bagaimana mereka itu memperlakukan istrinya, bagaimana mereka itu bergaul dengan istrinya. Hadisnya adalah mulai dari nomor 1013. Beliau Al-Imam
Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wal lafdhu lahu wa rijaluhu thiqatun lakin u'illa bil irsal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun, dilaknat. Mal'unun, dilaknat. Siapa yang dilaknat? Man ata imra'atan, siapa yang mendatangi wanita fi duburiha, di duburnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i wal lafdhu lahu, dan lafaz ini adalah milik Imam An-Nasa'i. Wa rijaluhu thiqatun, rijalnya adalah thiqat, akan tetapi disebutkan di sini ada illat, yaitu illatnya adalah mursal. Baik, dari sisi pengertian hadis ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda bahwa orang yang mendatangi istrinya dari duburnya atau di duburnya, maka dia adalah dilaknat, mal'un, dilaknat. Menggunakan kata lafaz mal'un, dilaknat. Apabila suatu dosa di dalamnya ada laknat, di dalamnya misalnya ada had, di dalamnya adalah ancaman, maka dosa tersebut tergolong ke dalam dosa besar. Seorang suami yang mendatangi istrinya atau mensetubuhi istrinya itu di duburnya, maka dia dilaknat. Dilaknat oleh siapa di sini? Ya tentu dilaknat ini adalah dia terlaknat ya terutama adalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dipastikan haramnya seorang suami atau seorang laki-laki mensetubuhi istrinya di duburnya. Ada lafaz fi duburiha, ada juga lafaz yang lain, misalnya min duburiha. Nah, itu mempunyai pengertian yang berbeda nanti ya. Kalau fi duburiha yaitu di duburnya, yaitu di belakang, yang seharusnya dia itu adalah jalan kotoran. Ya. Jadi tadi ya, pertama yang bisa kita ambil fikihnya dari hadis ini adalah haramnya seorang suami mendatangi atau mensetubuhi istrinya di duburnya. Itu adalah haram dan termasuk dosa besar. Bahkan itu adalah bagian dari sifat dan karakter dari kaumnya Nabi Lut ya. Karakter dan sifat kaumnya Nabi Lut ya. Ketika mereka misalnya laki-laki menyukai laki-laki yang lain, nah, ini adalah bisa berbahaya atau dikenal istilahnya adalah dengan sebutan liwat ya, liwat. Nah, ini adalah
dosa besar yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kita harus ingat bahwa tujuan dari menikah itu bukan hanya bersenang-senang. Tujuan dari menikah itu bukan hanya bersenang-senang, yakni tujuan dari menikah itu adalah mendapatkan keturunan. Ya. Kalau tujuannya adalah mendapatkan keturunan, maka tentu tidak akan dia dapatkan kalau seseorang itu mensetubui istrinya dari duburnya atau di duburnya. Ya, mensetubui istrinya di duburnya, maka dia tidak akan mendapatkan keturunan, tidak akan jadi, karena memang bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Maka kalau tujuan pernikahan itu adalah diantaranya mendapatkan keturunan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbangga apabila umatnya ini adalah banyak, maka bagi kaum muslimin tentu mendatangi istrinya atau mensetubui istrinya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima amarakumullah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian. Ya. Yaitu ya, dan memang tempatnya yaitu di kubulnya, bukan di duburnya. Nah, sedangkan kalau seseorang mensetubui istrinya di duburnya, maka dia tidak akan mendapatkan keturunan. Jadi penting bagi kita pahami ya, bahwa tujuan pernikahan itu bukan sekedar seseorang bersenang-senang, akan tapi dia mendapatkan keturunan, dan dengan keturunan itu kita bisa menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis yang ke 1014. Ya. Sebelum berlanjut, tadi ada keterangan ya oleh Al-Hafidh bahwa rijaluhu thiqat, rijalnya adalah thiqat, akan tapi kata beliau di dalamnya ada illah, ada illat dengan irsal, akan tapi dijelaskan oleh para ulama di dalam Subul Salam misalnya dijelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan melalui jalan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan melalui jalan yang banyak, yang jalannya itu adalah saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, berikutnya beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah mengatakan, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wa u'illa bil waqfi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, Allah tidak akan melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki. Seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Nah, ini yang disebut dengan liwat ya. Seorang laki-laki mendatangi laki-laki. Atau sekarang yang dikenal dengan LGBT ya, LGBT. Nah, ini juga adalah penyakit yang menjijikkan tapi ingin diakui eksistensinya. Ini luar biasa zaman sekarang. Penyakit dan juga dosa, tapi ingin diakui eksistensinya, dan banyak ya. Bahkan terjadi juga pada orang-orang yang kata orang mempunyai pendidikan, ya, berpendidikan juga terkena dengan penyakit seperti ini. Nauzubillah. Dan kita harus menjaga, ya, terutama juga adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ini banyak diincar oleh mereka, dan kalau menjadi korban kadang
kemudian menjadi pelaku. Ya, sering terjadi begitu. Awalnya jadi korban, kemudian menjadi pelaku. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki yang lain, yaitu liwat. Au imra'atan, atau seorang laki-laki mendatangi wanita, yaitu mendatangi istrinya fi duburiha, ya tadi di duburnya. Jadi sama ya kedudukannya antara liwat ya laki-laki dengan laki-laki atau laki-laki dengan perempuan, akan tapi dia melakukannya atau mensetubuhinya itu di duburnya, ya, jalan belakangnya. Nah, itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanzurullah. Allah tidak akan melihat. Tadi mal'unun, tadi dilaknat, sekarang la yanzurullah. Allah tidak akan melihat. Jadi jelas akan keharamannya dan termasuk dalam dosa besar. Bahkan bisa menimbulkan penyakit ya, sekarang penyakit yang banyak ya, penyakit yang banyak, penyakit yang menjijikkan, penyakit yang mematikan ya. Orang-orang yang mendukung gerakan LGBT ini mereka sebenarnya juga tidak akan bertanggung jawab ketika ada temannya yang terkena penyakit seperti itu dan akan menjauhi ya, dan akan menjauhi karena memang penyakit ya, penyakit menjauhi, penyakit yang menjijikan, penyakit kelamin ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Kemudian beliau Al-Hafidz mengatakan di sini wa ulla bil waqf, di dalamnya ada illat yaitu al-waqf. Al-waqf yaitu mauquf. Kalau mauquf berarti hanya sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun sebagaimana keterangan yang di atas bahwa ada hadis yang membawa ya hadis ini dengan jalan yang banyak. Kemudian ya, kalaupun di situ dijelaskan bil waqf itu adalah dengan berasal dari Ibnu Abbas, akan tetapi tentu beliau sahabi yang mulia ini tidak akan mendapatkan ya keterangan ini kecuali adalah tentu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masalah al-halal dan haram itu adalah bukan permasalahan yang ringan. Dia adalah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pendapat pribadi. Wallahu taala a'lam. Hadis berikutnya 1015. Beliau rahimahullahu taala mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wastawsu bin nisa'i khairan fa innahunna khuliqna min dhila'in wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taradtahu lam yazal a'waj fastawsu bin nisa'i khairan. Muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari wa li Muslimin. Fa in istamta'ta biha wa biha aywajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman dengan Allah atau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Nah, ini menyakiti tetangganya.
Pertama berarti ya di sini memuliakan tetangga adalah tuntutan daripada keimanan kita dan bentuk nyata daripada keimanan kita. Di dalam hadis yang lain disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dalam hadis ini fala yu'dhi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Nah, ini ajaran dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk kita semua di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Hendaknya kita itu di dalam bermasyarakat saling tolong menolong, saling memuliakan, ya, saling memuliakan. Siapapun tetangga kita, ya, tetangga itu macam-macam. Kalau misalkan tetangga itu adalah orang tua kita, kadang kita misalnya bikin rumah, kemudian bikinnya itu di samping rumah orang tua kita, atau di depannya, atau di sampingnya, atau di belakangnya, gitu kan? Berarti tetangga kita itu adalah orang tua kita. Maka kalau tetangga kita itu adalah orang tua kita, tetangga yang orang tua itu memiliki beberapa hak sebagai orang tua, maka kita harus birrul walidain. Kemudian hak sebagai tetangga, ya, hak sebagai tetangga, dan juga hak sebagai muslim, karena orang tua kita adalah muslim. Berarti punya 3 hak. Nah, kalau yang tetangga kita itu adalah saudara kita, kakak kita, adik kita, ya, atau kerabat kita, misalnya juga adalah paman kita, bibi kita, uak kita, dan siapapun, ya. Kalau di kampung itu kan biasa begitu, ya. Ya. Bahkan satu RT itu biasanya tetangga satu RT itu adalah family semuanya. Yang sini adalah paman, yang situ adalah bibi, yang sini adalah mungkin sepupu, yang sebelah sono adalah adik. Nah, itu kadang begitu. Karena juga di sana itu satu blok di situ, yaitu ya family, ya. Ini kakek, ini juga adalah sepupu, yang sebelah sini adalah bibi. Nah, itu berkumpul, ya. Berkumpul kalau di kampung. Kalau di kita di sini ya mungkin beda-beda, ya. Ya. Nah, itu mempunyai hak dia sebagai saudara, ya, hak sebagai saudara, hak sebagai kerabat, ya. Dan juga hak sebagai tetangga, hak juga sebagai muslim, begitu kalau mereka. Kemudian kalau tetangga kita itu adalah dia bukan muslim, kafir misalnya, maka walaupun dia kafir, dia memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Hak tetangga. Maka tidak boleh kita juga menyakiti tetangga kita. Tetangga itu jaraknya berapa meter gitu kan? Berapa meter atau berapa rumah? Apakah satu rumah samping kanan, samping kiri, depan dan belakang begitu saja? Satu rumah jaraknya, satu rumah, 2 rumah? Tidak. Ada penjelasan bahwa kalau di Subul Salam disebutkan, ada dibawakan riwayat, ya, bahwa tetangga itu adalah 40 rumah. 40 rumah berapa? Satu RT. Nah, 40 rumah. Nah, itu tetangga. Tetangga itu 40 rumah. Artinya sebanyak itu atau seluas itulah kita berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka. Nah, al-adza di sini adalah dengan macam-macam. Bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan, ya. Dengan ucapan, misalnya ketika kita bergaul dengan tetangga kita, jangan mengucapkan kata-kata yang bisa melukai hatinya, ya. Misalnya dengan memanggil dengan panggilan yang jelek, memanggil dengan panggilan yang jelek. Misalnya tetangga kita Allah takdirkan misalnya cacat itu kan,
kemudian kita panggil dengan cacatnya, nah itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau memanggil dengan sesuatu yang tidak dia sukai, ya. Kadang panggilan itu tidak dia sukai, misalkan dipanggil apanya begitu ya. Nah dia tidak suka, maka tidak boleh kita memanggil seseorang dengan sesuatu yang tidak disenangi atau tidak disukai atau bahkan dibenci, ya. Panggillah dengan panggilan yang baik, panggilan yang bagus, yang disukai, ya, dengan kata-kata. Atau dengan kata-kata itu ya, misalnya ketika kita bercanda, ya, atau ketika kita ngobrol atau bergaul, ya, adalah dengan kata-kata yang baik, ya, dengan kata-kata yang baik. Walaupun tetangga itu adalah memang sangat akrab, tetap saja kita harus menjaga. Ya, walaupun sangat akrab begitu kan, tetap kita harus menjaga, jangan sampai melampaui batas. Kadang-kadang ketika kita tidak menjaga, kemudian keluar kata-kata yang bisa menyakiti dan menyinggung hati dari tetangga kita. Termasuk bahasa, berbicara dengan bahasa yang memang difahami. Kalau di situ misalnya seperti kita ini kan ada dari berbagai macam suku, ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada apalah gitu ya. Nah kalau kita berkumpul bersama, nah di situ banyak suku, maka tentu kita berbicara dengan bahasa yang difahami bersama, dan jangan sampai kita berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh bersama. Walaupun mungkin ada, misalkan ada orang di situ yang satu suku dengan kita, tapi ketika kita itu bersama-sama di situ, jangan kita ngobrol dengan saudara kita yang satu suku itu dengan bahasa suku kita sendiri. Khawatirnya nanti terjadi prasangka, ya, prasangka yang lainnya, karena yang lainnya nggak paham, karena yang lainnya nggak mengerti, sehingga akan menimbulkan, wah ini karena berbicara dengan bahasa tema apa ini gitu kan. Nah nanti bisa menyinggung begitu, khawatir terjadi begitu. Maka berbicara dengan bahasa yang memang difahami bersama di antara mereka. Nah ini namanya ikram juga, ikram dan tidak menyakiti. Atau dengan perbuatan. Nah ini perbuatan juga, ya, dan harus diperhatikan dengan perbuatan-perbuatan ini. Yaitu ya misalnya adalah bagaimana kita punya barang tertentu gitu kan. Jangan sampai misalnya kita mengambil hak orang lain gitu. Misalnya di tanahnya atau apanya begitu ya. Itu jangan sampai kita menyinggung ataupun mengambil hak tetangga kita gitu. Bahkan kalau bentuknya adalah fal yukrim jarahu, memuliakan tetangganya, maka pemuliaan ini ada lebih, ya. Kalau sekedar tidak menyakiti, itu ya kita hanya menahan diri, tidak menyakiti. Kalau memuliakan, itu lebih daripada tidak menyakiti. Memuliakan berarti kita misalnya menolong, ya, menolong tetangga kita, membantu tetangga kita. Kalau kita punya makanan, kita membagi tetangga kita, itu namanya ikram, membagi tetangga kita, menolong tetangga kita. Nah, itu namanya ikram. Atau misalnya ketika tetangga kita sedang sedih, kita hibur tetangga kita tersebut. Ketika mereka sedang ada kesedihan, dihibur tetangganya. Ya. Kalau memerlukan pertolongan, ya kita tolong begitu. Dan kita harus mempunyai sifat samahah. Ya, samahah ini dalam artian ikram, itu sama itu mudah gitu kan, mudah, tidak mempersulit berbagai macam permasalahan yang itu adalah berkaitan dengan hidup bersosial, mudah, tidak menyulitkan permasalahan. Walaupun memang ada batas-batasnya, ya. Kalau yang sifatnya privasi tentu tidak boleh dilanggar. Tapi yang dimaksud di sini adalah musamahah, misalnya dalam hal pinjam meminjam. Nah ini pinjam meminjam kan kadang biasa. Misalnya kita nggak punya
tangga misalnya, tangga karena atap kita bocor musim hujan gitu kan, nggak punya tangga, pinjam ke tetangga kita yang punya tangga untuk memperbaiki kebocoran, maka tangga kita meminjamkan. Nah, sebaliknya kita pun demikian. Ketika tetangga kita itu meminjam sesuatu yang kita punya dan dia perlu, maka jangan dipersulit. Jangan bersulit. Misalnya ya kita berikan ya dengan pinjam. Bahkan dengan sesuatu yang mungkin ringan, sesuatu yang mungkin tidak punya nilai ya, tentu lebih mudah begitu kan kita bergaul dengan mereka. Nah, dengan tetangga kita ini disebut dengan fala yu'dhi jarahu. Nah, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Ya, itu ya tadi kalau disebutkan dalam riwayat yang dibawakan di dalam Subul Salam itu ada sekitar 40 ya, kurang lebih 40 rumah. 40 rumah. Nah, itu adalah tetangga kita ya. Wastausu bin nisa'i khaira. Nah, ini babnya. Ya, bab yang berkait dengan bab ini. Yaitu hendaklah kalian itu saling memberikan nasihat ya. Memberikan wasiat ya kepada wanita kebaikan. Ya, ini saling memberi wasiat ya kepada wanita dengan kebaikan. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat dan karakter asli ya daripada wanita tersebut. Kenapa kita harus baik-baik dengan wanita itu? Ya, kenapa kita harus baik-baik dengan wanita tersebut? Kata orang-orang zaman sekarang itu katanya perempuan itu nggak pernah salah. Benar nggak? Perempuan nggak pernah salah katanya. Begitu. Ya seringnya suami harus selalu mengalah gitu kan dengan istrinya gitu ya. Dan harus menang ya, harus menang gitu. Beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan sifat karakter asli daripada wanita adalah fa innahunna khuliqna min dhila'in. Sesungguhnya mereka para wanita itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tulang rusuk ya. Wa inna awaja syai'in fi dhila'i ya, a'laha. Sesungguhnya ya, tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya ya. Fa idza amta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu meluruskannya ya, karena bengkok meluruskan, maka akan mematahkan tulang tersebut. Ya. Fa in taraktahu, jika kamu membiarkan lam yazal a'waj, maka dia terus-menerus bengkok. Nih wanita. Fastausu bin nisa'i khaira. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulangi agar saling berwasiat terhadap wanita itu dengan baik. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ini adalah lafaz daripada Al-Imam Al-Bukhari. Sedangkan di dalam lafaz Imam Muslim, fa in istamta'ta biha, apabila kamu bersenang-senang dengannya, istamta'ta biha wa biha aywajun. Ya. Engkau bersenang-senang dengannya sedangkan dia itu tetap dalam keadaan bengkok. Aywaj. Wa in dhahabta tuqimuha, jika kamu berusaha untuk meluruskannya ya, meluruskan wanita itu, kasartaha, kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talaquha, dan patahnya itu adalah dengan mentalaknya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kita sebagai laki-laki, sebagai suami adalah harus bisa memperlakukan istri dengan baik ya. Dan juga mendidik istri dengan baik, menasihati istri dengan baik begitu. Karena tadi sifatnya perempuan itu adalah bengkok, jadi jangan langsung
karena bisa patah. Jadi dengan baik, dengan penuh adab dan juga penuh kelembutan gitu kan untuk istri tersebut. Karena memang istri itu ataupun wanita itu ya seperti yang banyak diketahui oleh orang, kadang-kadang susah untuk dimengerti bagi laki-laki katanya. Walaupun sudah berumah tangga puluhan tahun, mungkin ada yang paling senior di sini adalah Pak Iswanto, itu sudah senior, akan tapi kadang masih sulit juga ya untuk memahami istrinya. Kadang-kadang masih salah juga, kadang-kadang masih salah ya, masih salah ketika berbicara atau menginginkan sesuatu gitu kan, kadang masih salah. Nah, ini perempuan, dan ketika ada kesalahan kadang ya itu tadi ya, dengan luapan emosinya atau apa ya, protes kepada suaminya gitu. Nah, kalau misalkan suaminya itu adalah tidak bisa memperlakukan istrinya dengan baik, maka ya mungkin akan terjadi perang di antara mereka ya, perang ya, kemudian saling bicara dengan keras gitu kan. Dan kalau tidak bisa mengendalikan diri masing-masing, ya akan terjadi perceraian di antara mereka. Padahal mungkin saja permasalahan-permasalahan itu sebenarnya adalah permasalahan yang sederhana, permasalahan yang mungkin tidak rumit, tapi ketika di perempuan kadang jadi rumit, jadi sesuatu yang kadang besar gitu kan. Nah, bagi laki-laki kadang itu adalah sepele gitu kan, tapi bagi perempuan tidak sepele kadang-kadang begitu. Nah, ini harus betul-betul bisa ya mengontrol dan bisa memperbaiki dan juga bisa meluruskan dengan sebaik-baiknya ya. Ya tentu kalau kita baca bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya memperlakukan istri-istrinya, maka itu adalah contoh yang baik, suri toladan yang baik begitu ya. Bukan berarti keluarga Nabi itu tidak ada masalah ya. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada permasalahan-permasalahan ya. Bahkan sampai dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ada permasalahan ya. Baik. Jadi kembali bahwa wanita itu adalah Allah ciptakan memang seperti itu. Nah, itu harus kita sadari ya, bagi laki-laki ya. Harus kita sadari. Nah, ketika tidak disadari masing-masing ya, adalah mengikuti ego dan juga masing-masing mengikuti hawa nafsunya, mengikuti amarahnya misalnya, maka sering terjadi itu, misalnya laki-laki mudah untuk mengatakan talak gitu kan, cerai kadang-kadang, dan kadang-kadang wanita juga kadang-kadang mudah juga untuk mengatakan minta dicerai. Yaitu wanita begitu kadang-kadang. Padahal dia nggak sadar ketika dicerai pun nanti dia akan susah juga gitu kan. Nah, gitu. Apalagi kalau misalnya masih cinta dengan suaminya, gitu. Nah, ini juga sering terjadi permasalahan-permasalahan yang terjadi ya di masyarakat, dan banyak mereka itu kemudian konsultasi dan seterusnya ya, karena memang masalah-masalah itu tidak akan pernah berhenti, pasti ada permasalahan-permasalahan tersebut ya. Baik, ya. Jadi tadi jelas dalam hadis ini ada dua. Pertama adalah berkaitan dengan hubungan bermasyarakat, bertetangga. Yang kedua adalah bagaimana seorang laki-laki dia itu adalah memperlakukan istrinya, memperlakukan wanita, dan harus sadar bahwa memang wanita itu diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka laki-laki sebagai pemimpin harus bisa meluruskannya dengan baik, ya. Semarah apapun jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang kasar, misalnya kata-kata yang tidak baik, begitu. Hadis berikutnya 1016. Beliau rahimahullahu taala berkata, wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin falamma qadimna al-madinata dhahabna linadkhula faqala amhilu hatta tadkhulu laylan yani 'isha'an likay tamtashita asy-sya'ithah wa tastahidda al-mughibah. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dulu kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Ketika kami datang ke Madinah, kami akan langsung pergi menemui istri-istri kami. Dhahab ladinadkhul, akan masuk ke rumah masing-masing. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amhilu, yakni tenang, ya, jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru, tenang dulu, jangan buru-buru. Kalau kata kita mungkin santai dulu gitu ya. Jangan langsung, ya, berhenti dulu. Gitu. Hatta tadkhulu lailan, sampai ya kalian masuk waktu malam. Ya, kalian masuk waktu malam. Kenapa waktu malam? Ya, yakni isya'an, kata Rasul, yaitu isya. Nah, sebabnya ada likai tamtashita sya'ithah, agar wanita itu yang rambutnya masih acak-acakan bisa menyisir rambutnya untuk menyambut suaminya. Jadi harus bisa dandan dulu supaya mereka rapih dulu gitu, ya. Wa tastahiddal mughibah, dan sampai ya melakukan namanya istihdad. Istihdad itu adalah mencukur, ya, bulu-bulu, ya, kemaluan atau bulu-bulu yang perlu dicukur. Nah, itu begitu. Al-mughibah, ya, yaitu karena wanita tadi telah ditinggalkan lama oleh suaminya. Di sini suami-suaminya para sahabat adalah ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam misi peperangan. Ya, fi ghazatin, dalam peperangan. Namun faedahnya adalah bukan hanya peperangan, ya, tapi ketika laki-laki itu sedang pergi, karena memang mereka ya pergi safar kemana, misalnya safar kemana, terutama adalah laki-laki karena dia adalah mencari nafkah. Mungkin dia mencari nafkah itu dengan safar, ya, safar ke lain kota misalnya, ya, ke lain kota. Kemudian ketika dia mau pulang ke rumah, ya, maka perhatikan, jangan langsung, akan tetapi berikan istri itu, ya, wanita itu untuk bersiap-siap, ya. Dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran, ya. Pelajaran dua. Satu adalah dari suaminya, yang kedua adalah dari istrinya. Dari suaminya, pelajarannya adalah hendaknya dia menghabari istrinya kalau dia itu akan pulang. Menghabari istrinya kalau dia akan pulang. Kalau zaman sekarang alhamdulillah, ya, gampang. Bahkan istri selalu mantau. Suami kemanapun bisa dipantau, ya, dengan HP-nya, ya.
Nah, berapa lama dia telepon, sampai di mana, di WA, nah, sampai di mana gitu kan. Sekarang mah gampang. Kalau dulu kan nggak ada ya kan, kalau dulu nggak ada. Dengan keadaan yang seperti ini, alhamdulillah bisa kita para suami memberikan informasi kepada istri kapan dia mau pulang, atau misalnya sudah sampai mana ya. Sudah sampai mana, berapa kilometer lagi gitu kan, sehingga istrinya bisa bersiap-siap. Jadi yang pertama adalah suaminya memberikan kabar kepada istrinya. Kemudian yang kedua adalah istrinya. Ya, istrinya itu ketika suaminya mau datang, hendaknya dia bersiap-siap dan secantik-cantiknya, gitu kan. Nah, ini istrinya. Karena suaminya mau datang, tentu harus disambut dengan sambutan yang hangat, gitu kan. Jangan sampai istri menyambut suami dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, kalau keadaannya tidak menyenangkan, ya tentu kurang ya dalam sisi penyambutan. Perlu diketahui juga mungkin ya kan, bagi para istri, karena suami mungkin kan dari luar macam-macam, dia bisa mungkin bahkan melihat berbagai macam warna di luar itu kan. Di luar itu kan melihat berbagai macam warna, merah, kuning, hijau gitu kan. Maka sang istri juga harus bisa memahami tentang keadaan suaminya tersebut, sehingga ketika dia pulang haruslah disambut dengan sebaik-baiknya. Ya, tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagiannya, yaitu dengan menyisir rambutnya, minimal rambutnya disisir, tidak dengan acak-acakan, kan, untuk menyambut suaminya itu. Disisir dengan baik, kemudian juga bulu-bulunya yang perlu dihilangkan begitu ya, dicukur begitu. Nah, ini adalah bagi wanita. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kembali pelajaran bagi suami istri adalah harus saling mendukung di antara mereka ya. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan. Ya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, apabila salah seorang di antara kalian itu lama tidak pulang, ya, safarnya lama ya, lama tidak pulang, maka janganlah dia pulang ya, menemui istrinya pada waktu malam ya. Karena memang kalau zaman dahulu kan tidak ada sarana komunikasi seperti sekarang. Mungkin dalam keadaan tidur, dalam keadaan apa, istrinya itu tidak sempat untuk melayani suaminya, atau tidak sempat untuk mempersiapkan diri begitu ya. Mempersiapkan diri gitu, tidak sempat untuk mempersiapkan diri ya. Maka tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, fala yatruk, yaitu jangan sampai dia itu sini datang pada waktu malam ya, menemui istrinya tersebut. Jadi biarkan istrinya itu, kemudian nanti dia datang misalnya pada waktu siang, sehingga istrinya bisa mempersiapkan diri. Namun pelajaran di sini adalah bahwa istri itu diperhatikan dan diberi informasi agar dia itu bisa bersiap-siap. Kalau sekarang mungkin saja bisa ya, pada waktu malam bisa ya, bisa ketika sang suami dia memberikan informasi kepada istrinya. Misalnya dia mau datang jam sekian, karena misalnya perjalanannya sekian jam gitu kan, sehingga diprediksikan nanti pulang sampai rumah itu misalnya jam 11 malam atau 12 atau jam 1 gitu ya. Karena memang sekarang sudah
canggih lah sarana komunikasi ya. Kalau dahulu tidak. Ya, kalau dahulu tidak bisa menginformasikan terlebih dahulu ya. Sehingga ya ketika mau datang ke rumahnya jangan terburu-buru. Amhilu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tenang dan diam terlebih dahulu, kemudian dia bisa menginformasikan kepada istrinya dan istrinya bisa siap-siap untuk menyambut suaminya begitu dengan sebaik-baiknya. Baik. Hadis berikutnya, beliau rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi 'inda Allahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, kedudukannya ya, paling jahat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang ya, berhubungan badan dengan istrinya ya. Kemudian dia menyebarkan rahasianya. Artinya jangan sampai seseorang itu menceritakan tentang permasalahan ranjangnya kepada orang lain. Ya, jangan sampai begitu. Apalagi zaman sekarang adalah zaman media sosial, ya, medsos. Ya. Jangan sampai baik istri ataupun suami sama, ya, jangan menceritakan hubungan ranjangnya itu di media sosial. Ya, karena apa? Ini sesuatu yang harus ditutupi, itu sesuatu yang rahasia. Ya. Dan disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling jelek kedudukannya, paling jahat kedudukannya nanti pada hari kiamat si Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan baik suami ataupun istri dua-duanya tidak boleh menceritakan hubungan ranjangnya ya, di media sosial sekarang atau atau ngerumpi misalnya, ya, baik laki-laki ataupun perempuan ya, bercerita kepada teman-temannya. Nah, itu adalah tidak boleh. Artinya tidak diperbolehkan dan diancam dengan kedudukan yang paling jelek, ya, kedudukan yang paling jelek gitu. Walaupun itu misalnya ada penyakit begitu ya, yang nah kalau misalkan penyakit tentu harus konsultasi kepada orang yang khusus ya. Kalau misalkan itu adalah sebagai suatu penyakit, tidak boleh diumbar begitu saja di media ataupun dengan orang-orang yang tidak mempunyai kepentingan begitu. Tapi boleh konsultasi kalau mempunyai permasalahan, tapi dengan orang yang khusus dan amanah. Orang yang khusus dan amanah begitu. Jangan disebarkan rahasianya di antara mereka berdua. Nah, itu tidak boleh baik laki-laki ataupun perempuan. Nah. Baik ikhwas sekalian rahimakumullah, mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai hadis ini ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.